Selamat datang kembali di Setup and Solve. Saya Doni, Pre-Sales Engineer untuk produk Huawei Kit SME Network. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan konfigurasi awal perangkat Huawei Kit dengan mudah dan efisien melalui Huawei Kit Essential Cloud. Jadi, selain menggunakan aplikasi Huawei Kit, kita bisa melakukan konfigurasi, monitoring, maintenance, semua perangkat Huawei Kit SME Network secara centralized melalui Huawei Kit Essential Cloud. Platform ini adalah bagian dari Huawei Kit Digital Platform yang akan mempermudah proses bisnis pelanggan mulai dari tahapan pra-penjualan, implementasi, ataupun konfigurasi sampai dengan proses maintenance. Oke, untuk bisa menggunakan aplikasi Huawei Kit Essential Cloud, kita bisa akses menggunakan web browser di halaman ikit.huawei.com. Oke, langsung saja akan saya contohkan. Kita bisa buka di halaman ikit.huawei.com. Oke, pertama kita harus login ataupun registrasi. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun Huawei ataupun akun Huawei Kit, bisa melakukan registrasi di halaman website Huawei Kit ini. Oke, sebelum kita melakukan registrasi ataupun masuk ataupun login ke dalam halaman ikit.huawei.com, pastikan bahwa kita sudah merubah country ataupun region ke country ataupun region yang sesuai negara, yakni Indonesia ataupun ID. Kalau region ataupun country-nya sudah sesuai, kita bisa login ataupun registrasi. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki akun, bisa klik register. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan registrasi baik menggunakan nomor telepon ataupun menggunakan alamat email dari teman-teman sendiri, ya. Dan semua registrasi ataupun penggunaan aplikasi ataupun webnya Huawei Kit Essential Cloud ini gratis tanpa adanya biaya tambahan apapun. Oke, kalau teman-teman sudah berhasil melakukan registrasi, kita bisa login menggunakan akun Huawei ataupun akun Huawei Kit yang sudah kita registrasikan. Masukkan alamat email ataupun nomor telepon, kemudian password. Oke, setelah kita berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman utama dari website Huawei Kit. Jadi untuk Huawei Kit Essential Cloud ini tidak terpisah websitenya, akan tetapi dia akan menjadi satu kesatuan yang ada di ikit.huawei.com. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan tadi, selain dia di dalam ada centralized cloud, dia juga akan membantu proses bisnis dari para pelanggan, mulai dari proses pra-penjualan, implementasi, sampai dengan maintenance. Nah, semua ada di dalam satu digital platform yang namanya ikit.huawei.com. Oke, selanjutnya untuk kita bisa deployment ataupun konfigurasi awal semua perangkat Huawei Kit, kita bisa klik ke menu service. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya Cloud Management Platform. Nah, disinilah centralized cloud management Huawei Kit berada. Baik yang menggunakan Essential Web yang seperti saat ini saya jelaskan, ataupun yang menggunakan aplikasi Huawei Kit. Kita bisa klik View All. Nah, pertama kita untuk bisa deployment ataupun registrasi semua perangkat Huawei Kit, baik itu router, switch, ataupun access point ke dalam Huawei Kit Essential Cloud ini, kita harus deploy ataupun create project yang terlebih dahulu. Oke, nah kita bisa klik deployment di sini. Kemudian kita pilih SME Network, klik deployment. Nah, kita akan diminta mengisi beberapa data yang diperlukan oleh Huawei Kit Essential Cloud. Ya. Pertama adalah project skenario. Nah, di project skenario ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa pilih misalkan ada enterprise office, kemudian ada hotel ataupun guest house, real estate, dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk saat ini saya akan coba untuk enterprise office. Enterprise office, kemudian project name ataupun nama project yang kita mau buat saat ini. Coba sedikit demo project. Oke, kemudian jangan lupa masukkan device login password. Device login password ini apa? Jadi device login password ini adalah password yang akan nanti kita gunakan ketika projectnya sudah terdeploy. Password ini yang akan kita gunakan untuk mengakses perangkat-perangkat Huawei Kit yang sudah berhasil kita registrasi di Essential Cloud.
Jadi kalau misalnya kita mau remote router kita dari jarak jauh menggunakan SNC Cloud ini, kita harus memasukkan password yang sudah kita buat ini. Oke, kita masukkan saja. Nah, yang kemudian AP Management Mode-nya kita bisa pilih Remote Management. Tinggal kita klik Next. Nah, selanjutnya adalah setelah kita buat projectnya, kita akan diminta untuk memasukkan perangkat-perangkat apa saja yang akan kita registrasikan di Huawei Kit SNC Cloud ini. Di sini kita bisa klik Add Device. Nah, kemudian ketika kita klik Add Device, akan ada dua pilihan cara atau metode untuk kita bisa meregistrasikan semua perangkat Huawei Kit kita ke dalam Huawei Kit SNC Cloud. Yang pertama adalah dengan memasukkan manual serial number-nya. Jadi kita masukkan serial number-nya, contoh misalkan kita masukkan serial number-nya untuk perangkat gateway-nya. Begitu juga untuk perangkat-perangkat yang lainnya, tinggal di enter saja kalau perangkatnya banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada perangkatnya ada 100, kalau hanya 10, 20 mungkin bisa dengan metode ini. Bagaimana kalau perangkatnya ada banyak? Apakah kita lakukan hal yang sama? Jadi di sini ada metode yang kedua, yakni menggunakan Excel template. Jadi kita bisa download template Excel-nya terlebih dahulu di sini. Nanti di sana kita akan isikan ya serial number berikut dengan isian-isian yang lain. Semua perangkat Huawei Kit yang akan kita registrasikan. Misalkan ada 100 perangkat, maka kita isi di Excel template tersebut 100 perangkat data-datanya. Kemudian tinggal kita upload di sini. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik OK, maka otomatis Huawei Kit SNC Cloud ini akan membaca semua perangkat yang tadi ada 100 yang didaftarkan melalui Excel template ini. Nah, ini cara mudah kalau kita mau registrasikan ataupun deploy perangkat Huawei Kit dalam skala yang besar. Nah, kalau misalkan hanya 1, 2 ataupun mungkin kurang dari 20, kita bisa masukkan secara manual serial number-nya. Oke, contoh saya akan deploy satu set perangkat Huawei Kit yang terdiri dari gateway S380, switch S220 dan juga access point AP362 ya. Nah, di sini juga saya hanya memasukkan gateway-nya saja. Kenapa? Karena di Huawei Kit ketika kita memiliki perangkat yang lengkap, dalam arti skenario-nya lengkap, ada gateway, ada switch, dan juga ada access point, maka untuk registrasi ke Huawei Kit SNC Cloud ini hanya cukup gateway-nya saja. Nanti ketika gateway-nya berhasil online di Huawei Kit SNC Cloud, maka selanjutnya gateway tersebut akan melakukan auto discover perangkat-perangkat Huawei Kit yang ada di dalam jaringannya atau ada di dalam jaringan yang sama dengan gateway. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini kita pastikan bahwa perangkatnya sudah benar, serial number sudah benar, tinggal kita klik finish. Di sini ada keterangan device add successfully, maka kita tinggal enter. Kita tinggal tunggu untuk semua perangkatnya terdeploy ataupun online di Huawei Kit SNC Cloud. Oke, di sini sudah masuk ya untuk project yang tadi kita buat, Huawei Kit demo project. Tinggal kita klik saja projectnya, kita akan diarahkan ke halaman project tersebut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di project Kit demo project ini saya hanya registrasikan perangkat gateway-nya saja, Kit gateway S380. Nah, sedangkan ketika nanti dia sudah online seperti saat ini, maka perangkat-perangkat lain yang dalam satu jaringannya akan terdiscover dan terdeteksi ke sistemnya Huawei Kit SNC Cloud. Nah, kita akan diberitakan konfirmasi ataupun akan diberikan notifikasi bahwa ada perangkat lain yang terdeteksi di network yang sama. Apakah akan kita add ke project yang sama? Kalau mau kita add ataupun register, tinggal kita klik View Details di sini. Nah, tinggal kita pilih perangkat mana yang mau kita registrasikan. Kalau semua, tinggal kita centang all, kemudian kita klik Add. Nah, selanjutnya perangkat-perangkat tersebut akan di-add oleh sistem ke dalam project yang sama, yakni project Kit Demo Project. Nah, kita tinggal menunggu semua perangkat tersebut online di project Kit Demo Project ini. Oke. Jadi ketika kita memiliki perangkat yang banyak, misalkan ada satu gateway, kemudian ada 10 switch dan 100 access point, maka kita cukup daftarkan gateway-nya saja. Perangkat yang lainnya akan mengikuti ataupun akan terdeteksi discover oleh Huawei Kit gateway. Jadi hanya gateway saja, yang lain bisa kita otomatis bertambah atau terdeteksi oleh Huawei Kit.
tidak perlu memasukkan serial numbernya satu persatu pada saat konfigurasi di awal. Oke, kita tunggu sampai semua perangkatnya online. Setelah ini baru kita akan melakukan konfigurasi awal agar perangkat Huawei Kit ini bisa digunakan langsung oleh customer. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini perangkatnya sudah online semuanya. Nah, sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan beberapa tampilan yang ada di dashboard ini. Yang pertama adalah topologi overview. Nah, topologi overview ini adalah topologi yang terbentuk secara otomatis oleh sistemnya Huawei Kit Essential Cloud dari semua perangkat yang sudah kita deploy ataupun registrasikan di cloudnya Huawei Kit. Oke, kita klik top topologi. Nah, nantinya kalau misalkan device-nya sudah synchronize dengan sempurna, maka dia akan membentuk topologi yang sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Lebih lagi. Kemudian yang kedua adalah akses client. Nah, akses client ini akan memperlihatkan jumlah device klien yang terkoneksi pada saat itu real time, dan juga ada alarm akan memberitahukan kepada kita apa yang terjadi di perangkat-perangkat yang ada di project ini. Misalkan routernya offline, switchnya offline, access point offline, online, semua akan terdeteksi dan diberikan alarm di area monitoring sini. Nah, selanjutnya ada wireless experience. Nah, ini kenapa kosong? Karena saat ini belum ada pengguna yang connect ya, karena ini baru kita register, belum kita konfigurasi untuk bisa dipakai oleh pengguna. Nantinya kalau sudah dikonfigurasi oleh pengguna, di wireless experience ini akan memperlihatkan apakah jaringan tersebut interference, apakah jaringan tersebut noise di semua perangkat-perangkat Huawei Kit, khususnya untuk access point yang ada di project yang sama. Jadi ketika nanti kita mau optimize, kita bisa optimize dengan satu kali klik saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk konfigurasi awal device Huawei Kit. Kita klik menu configuration. Nah, konfigurasi yang pertama yang dilakukan adalah kita harus melakukan setup atau menyesuaikan time zone. Ya, pastikan time zone-nya sesuai dengan lokasi kita berada. Kenapa? Karena kalau time zone-nya berbeda, nantinya ketika ada problem kita akan sulit dalam membaca log yang ada di perangkat. Nah, di sini defaultnya adalah UTC plus 8 Beijing. Nah, kita rubah ke time zone saya saat ini ada di GMT atau UTC plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi. Dalam satu kali proses kita sudah bisa melakukan konfigurasi VLAN, IP, DHCP server sampai dengan ke SSID dan passwordnya. Oke, kita mulai saja. Kita klik di sini entire network configuration, kemudian kita klik network management. Nah, kita create network. Sini kita masukkan nama jaringannya, misalkan Ikit Office 1 Huawei Ikit. Kita masukkan saja. Wah, Office. Oke, sekarang pilihannya misalkan pilihan 222. Nah, otomatis dia akan membentuk IP gateway untuk VLAN tersebut ya. Boleh kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita atau kita ikuti dulu yang defaultnya juga boleh. Tinggal kita klik next. Oh ya, otomatis dia akan membentuk DHCP. Kalau misalkan kita mau matikan DHCP-nya dari VLAN dan IP tersebut juga bisa. Namun kalau misalkan kita mau hidupkan, tinggal kita klik, dia otomatis akan mengikuti DHCP atau gateway yang ada. Tinggal kita next. Nah, kemudian kita juga bisa meng-assign VLAN-VLAN yang tadi sudah kita buat tersebut ke port-port yang ada di perangkat, misalkan di gateway ataupun di switch-nya. Kita mau assign VLAN 22 tadi ke port berapa, misalkan port 20, ke port 23. Nah, bisa tinggal kita pilih perangkat yang mana, nanti kita pilih portnya. Tapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, tinggal kita klik OK. Dan kita klik next. Nah, selanjutnya adalah kita akan diminta membuat konfigurasi SSID ataupun nama Wi-Fi untuk perangkat Huawei Kit. Sini akan saya coba buat yang namanya Ikit demo Wi-Fi. Oke, kemudian encryption-nya akan saya coba pakai WPA2 preset terlebih dahulu. Kita masuknya 1 sampai dengan 8. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan. Frekuensi band artinya apa? Artinya SSID ataupun nama Wi-Fi ini akan terimbas ke
access point dengan frekuensi berapa, itu ya. Kita tinggal pilih semuanya ataupun bisa disesuaikan hanya 2,4 saja, 5 GHz saja ataupun sebaliknya. Jadi kita juga bisa melakukan limitasi untuk speed yang ada di SSID tersebut. Contoh misalkan saya punya SSID yang tadi ya, kita mau Wi-Fi ini mau saya limit 100 MB. Artinya apa? Berapapun orang yang akan connect ke sana, ke SSID yang pun nama Wi-Fi ICIT demo Wi-Fi ini akan terlimit 100 MB sharing, ya. Itu contohnya. Begitu juga dengan yang limit upload speed. Kemudian kita juga aktifkan band stream 5 GHz. Artinya apa? Ketika user memiliki konektivitas yang kuat ke 5 GHz, maka akan diprioritaskan gadget ataupun handphone ataupun smartphone dari customer tersebut akan diprioritaskan connect ke frekuensi 5 GHz, baru selanjutnya kalau tidak ada baru ke frekuensi 2,4 GHz. Ya. Kenapa ada seperti ini? Karena memang di frekuensi 2,4 GHz ini memang saat ini banyak sekali penggunanya, artinya interferensinya juga tinggi dibandingkan dengan frekuensi 5 GHz. Ya, tinggal kita klik next saja. Nah, otomatis dari Huawei Kit Essential Cloud ini akan mengirimkan konfigurasi ke semua perangkat Huawei Kit yang ada di project ini. Dan kita tunggu sampai dia centangnya berwarna hijau, artinya apa? Konfigurasinya sudah berhasil di deliver. Oke, kita bisa lihat configuration deliver dan semuanya hijau, artinya konfigurasi yang sudah kita buat tadi sudah bisa di deliver dengan baik ke semua perangkat Huawei Kit. Tinggal kita klik finish. Selanjutnya kita akan coba SSID tersebut menggunakan Wi-Fi yang sudah kita buat tadi. Oke, saya akan coba pindahkan SSID saya. Oke, saat ini sudah berhasil terkoneksi untuk SSID-nya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan testing apakah sudah bisa untuk konektivitas yang diberikan oleh Huawei Kit SMN ini. Oke, secara konektivitas juga sudah bisa. Dengan demikian, konfigurasi yang sudah kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Ya, ini konfigurasi kita lakukan secara centralized. Ya, pastinya akan lebih memudahkan dan juga akan memberikan efisiensi untuk pekerjaan kita. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan di Setup and Solve kali ini. Sampai ketemu lagi di Setup and Solve selanjutnya. Terima kasih.